Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Misteri Gulai Daging Ibu. Tak perlu lama-lama. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Halimah menghentak kakinya sembari menggerutu kesal. Sumpah serapah terucap dari bibirnya. Keningnya mengerut, menambah keriput di wajah tuanya. Ia kesal akan sikap kedua anaknya yang membela Parni, menantu yang paling ia benci. Bukan hanya karena miskin, Parni juga tidak punya pekerjaan. Sedari mereka pacaran, Halimah sudah mati-matian menentang. Namun bukan gitu namanya. Jika tidak bisa membuat mamanya menurut kepadanya, dengan syarat semua warisan untuk Kito dihibahkan kepada mamanya. Wanita mata duitan itu akhirnya mengalah. Ya, Halimah yang punya watak sekeras baja pasti akan luluh bukan karena ia sayang anaknya, melainkan uang yang berbicara. Halimah sedari kecil sudah hidup bergelimang harta. Pantang baginya untuk menjadi orang susah. Ketiga anaknya sedari kecil sudah pandai mencari uang. Itu sebabnya Gito tidak pernah kekurangan, walaupun namanya tidak termasuk dalam warisan keluarga. Ia rela bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan istri dan keempat anaknya. Namun malang tidak dapat ia tolak. Saat ia terjatuh di kamar mandi dan mengalami stroke, kini ia hanya bisa terbaring tanpa mampu menghasilkan pundi-pundi. Itulah yang disesalkan Halimah. Meski awalnya ia sempat berseteru karena penolakannya, keadaan berangsur membaik sebelum terjadi tragedi. Gito rajin mengirim uang untuknya seminggu sekali. Lumayan kalau hanya untuk sekedar jajan. Tapi tetap, ia tidak pernah sekalipun menerima kedatangan Parni ke rumah. Tetap bersikuku pada pendiriannya. Halimah berdecak kesal. Kalung emas dan cincin serta tas yang ia bawa dicengkram kuat-kuat. Suasana sepi tidak pelak membuat rasa takut kian menggelanyut dalam pikirannya. Langkahnya terhenti tatkala sorot matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk di atas motor. Pemuda itu sedari tadi memperhatikan langkah Halimah yang tergesa. "Ojek, Nek," tawar tukang ojek itu. Tatap matanya menelusur ke arah Halimah dengan intens. Halimah mengangguk pelan. Rasa syukur terbit dalam hatinya. Di tempat sepi seperti ini, ia bisa bertemu dengan tukang ojek yang memang sangat dibutuhkannya. Halimah segera naik ke atas motor tanpa menaruh curiga. Pandangannya tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahnya. Di bawah pendar lampu penerangan jalan dan keramaian sekitar, sekelebat sosok melambaikan ke arahnya dengan membawa karung di belakang dan parang panjang. Halimah terpaku sejenak dan tubuhnya bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak mendekati. Parni. Beruntung Sari diantar beberapa orang bapak-bapak yang baik hati untuk pulang ke rumahnya. Luka di lengan yang mengucur sempat diobati sebelum ia diantar. Motornya pun hanya lecet dan tidak ada kerusakan lainnya. Tidak lupa Sari mengucap terima kasih saat para bapak berpamitan pulang. Sari akhirnya mengetuk pintu rumah yang terlihat sepi. Apakah mamanya belum juga sampai? Atau mungkin ia marah dan pura-pura tidak mendengarnya? "Mak, Mak!" Berulang kali Sari memanggil, tapi tidak juga ada sahutan. Timbul rasa khawatir pada diri Sari. Ia lantas berkeliling mencari celah untuk bisa masuk. Ia ingat kalau mamanya yang membawa kunci rumah. Beruntung, pintu belakang rupanya lupa terkunci, dan Sari bergegas masuk. "Mak, Mak!" Sari terus memanggil mamanya, tapi tidak ada sedikit pun jawaban. Matanya tiba-tiba menangkap sekelebat bayangan putih masuk ke dalam kamar. Dengan langkah terseok, Sari mempercepat langkah ke arah kamar mamanya. Dan ketika membuka pintu, "Mak, Mama!" Semenjak Sulis menemukan daging yang mirip jari bayi itu di sisi gulai tempo hari, Sulis jadi enggan memesan gulai daging yang dijual Parni. Meskipun saat ini Bu Parni tidak lagi berkeliling,
Gulai dagingnya yang tersohor enak lagi banyak, kental, gurih, pedas, dan manis jadi satu, membuat pelanggan rela mengantri. Banyak dari mereka yang sengaja tidak masak demi untuk menyantap gulai daging 10 ribuan. Dalam pikiran emak-emak sekitar, gulai daging Bu Parni adalah sebuah solusi untuk bisa menghemat anggaran belanja. Karena dengan uang 10 ribu, sekeluarga bisa makan. Modal 20 ribu untuk 2 kali makan. Sangat menghemat jika dibanding dengan membeli lauk pauk dan sayur serta bumbu. Juga minyak goreng yang jika diakumulasikan bisa habis 50 hingga 70 ribu untuk 2 kali makan. Sangat jauh berbeda. Makanya mereka rela mengantri. Gulai daging Bu Parni yang kadang dibuat hingga sedadang besar, habis dalam waktu 2 jam saja. Telat datang, pasti akan kehabisan. Sulis menatap dari jendela rumah. Ia bukan iri, tapi menaruh curiga karena Bu Parni sering pergi jika malam tiba, mengendap-endap di antara remangnya malam, membawa karung dan juga parang panjang. Saat itu tidak sengaja ia melihat Bu Parni keluar hampir tengah malam. Jujur Sulis merasa takut padanya. Apalagi ia sempat melihat karung penuh noda darah yang teronggok di belakang rumah Bu Parni. Sampai saat ini ia selalu bertanya, bekas apakah itu? Jangan-jangan itu adalah daging bayi yang hilang di kuburan tempo hari lalu. Ih, Sulis bergidik ngeri. Ia beranggapan seperti itu, karena saat kehilangan mayat bayi, bertepatan dengan Bu Parni masak daging dan jari itu, serupa jari bayi. Namun, Sulis tidak pernah mengungkapkannya pada orang lain. Ia amat takut jika sampai Bu Parni tahu, dan mengakibatkan dirinya lah yang akan menjadi korban berikutnya. Masih terngiang sorot mata Bu Parni kala ia ketahuan mengintip di belakang rumah dan kepo dengan kehidupan wanita tengah baya itu. Sangat menakutkan dan penuh misteri. Ia kapok menatap diam-diam Bu Parni yang berjalan di tengah malam sambil membawa parang saja. Rasanya jantung sudah mau copot. Apalagi malam itu Bu Parni sempat berhenti dan memerhatikan rumahnya sembari tersenyum, yang bagi Sulis nampak amat sangat menakutkan. Sejak malam itu Sulis jarang keluar rumah. Pikirannya yang ketakutan membuatnya enggan walau hanya sekedar nongkrong dengan emak-emak seperti biasa. Menjemur pakaian pun ia lakukan di dalam rumah. Sebisa mungkin ia menghindari bertemu dengan Bu Parni. Beruntung, Bu Parni tidak pernah datang meminta bantuan apapun, termasuk meminta nasi bekas lagi. Bu Parni baginya seperti sosok monster yang kapan saja bisa mencengkram nyawanya. Masih terbayang nikmatnya daging gulai yang memang memanjakan lidah. Tapi kemudian, rasa mual yang melanda saat ingat benda seperti jari tangan. Sulis hanya bisa mengurung diri di dalam rumah beserta anak semata wayangnya. Ia ingin segera pindah, tidak ingin hidup berdekatan dengan psikopat dan seorang kanibal. Meskipun tidak ada bukti yang ia dapat dan hanya pikiran buruk yang merajai, tetap saja Sulis merasa takut dan tidak ingin tinggal berlama-lama di sini. Ia tidak dapat membayangkan jika suatu saat Bu Parni datang dan menjadikannya daging gulai atau anaknya. Suara pisau yang beradu dengan telenan membuat Tono kecil terbangun. Kaki kecilnya hendak melangkah ke dapur, tapi sebuah tangan menahannya. "Kak, Tono mau ketemu ibu, Kak," ucapnya memelas. "Jangan, Dek, ntar ibu marah." Tahan Tina kakaknya. "Tono haus, Kak." Tina tampak ragu dan tampak berpikir, tapi tidak lama ia kemudian mengangguk. "Tunggu ya, Dek, kakak ambilin," janji Tina. Gadis kecil berambut panjang itu akhirnya turun dari ranjang dan melangkah pelan menuju dapur. Tak, tak, suara pisau terdengar lantang. Rasa ragu mulai melingkupi jiwa kecilnya. Apalagi saat bau anyir begitu kuat menusuk indera penciumannya. Tina mengetuk pelan pintu yang jadi penghalang antara dapur dan ruangan tengah. Takut ibunya marah. Karena pesan ibu, saat ia di dapur,
Tidak ada seorang pun yang boleh masuk. "Siapa?" bentak ibu dari dalam. Tina, Bu," jawabnya dengan suara bergetar. "Mau apa? Ingat pesan ibu, jangan masuk dapur sebelum ibu selesai masak." Tina bergeming. Saat itu suara azan subuh sedang berkumandang merdu. "Bu, adik Tono mau minum," lirihnya. Ia sekarang takut pada ibu. Ibu semenjak jualan daging menjadi sangat misterius dan suka marah-marah. "Bentar, ibu ambil." Tina menunggu dengan rasa khawatir. Saat pintu terbuka, mata kecilnya menangkap pemandangan yang mengerikan. Darah dari daging begitu banyak dan ditampung di baskom, sedangkan daging cincang kecil-kecil di baskom berbeda. Ia pun sempat melihat usus di lantai dan sisa darah. Pakaian ibunya penuh bercak darah. Meski ibunya membuka pintu hanya sedikit, tapi Tina bisa melihat jelas apa yang diperbuat ibunya. Seketika perutnya mual, apalagi saat air darah menyeruak begitu menusuk hidungnya. Tina menutup hidungnya dan menerima air yang diberikan ibunya. "Ini, sudah, lanjut tidur. Ibu mau masak. Besok ibu belikan jajan yang banyak. Tapi jangan bicara sama siapa-siapa apa yang ibu lakukan di dapur. Janji. Kalau tidak," bentak ibunya. Iya, Bu." Tina segera berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Jantungnya berdetak kian cepat. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Apalagi saat itu ia melihat kepala yang tergorok dalam panci besar dengan mata yang melotot. Parni hanya menghela nafas pelan. Ia tahu perbuatannya ini salah, namun mau bagaimana lagi. Sambil kembali duduk di bangku kecil dan kembali memotong daging, hentakan-hentakan pisau yang membuat jantungnya berpacu kian cepat. Bulir bening jatuh begitu saja. "Maafkan aku, Tuhan." Lirih Parni disela isakan dan sesak yang tidak terkira. Kita kembali kepada Sari. Sejak semalam, Sari susah untuk memejamkan mata. Rasa khawatir begitu memuncak karena mamanya tidak kunjung pulang. Pagi ini Diman, kakak tertuanya bersama Dewi iparnya, sudah ada di rumah. Mereka sengaja datang pagi-pagi sekali setelah mendapat telepon dari Sari bahwa mama mereka tidak pulang dan susah dicari. "Ini semua salah kamu, Sar. Bagaimana ceritanya mama bisa pulang sendiri?" Diman menatap adiknya dengan tajam. Sari menunduk takut. Iya, Kak, tapi kakak kan tahu bagaimana sikap mama sama Mbak Parni. Kasar dan tidak manusiawi," ucapnya membela diri. "Mbak kira wajar mama begitu benci dengan Parni. Harusnya ia bisa bawa diri, bekerja kek, jualan kek, bukan malah minta-minta dan malas." Dewi ikut menyela. "Mbak Dewi kan tahu Mbak Parni itu anaknya banyak. Mana bisa ditinggal kerja lama-lama. Mana begitu kan sakit." Sari masih membela Parni, meski sebenarnya ia menaruh curiga kepada Parni. Jangan lebay. Hari gini kalau mau manja-manja, kapan mau maju? Jangan mengharap sama orang deh." Dewi menarik kursi di sampingnya dan duduk dengan menopang salah satu kakinya. "Contoh Mbak nih, punya anak juga, tapi tetap bekerja. Lagian Parni tidak tua-tua amat kok. Masih bisalah cari kerja yang lebih layak daripada mulung sampah." Kali ini ucapan Dewi benar-benar membuat ngilu hati Sari. Bagaimana jika suatu saat Parni mendengar langsung ucapan iparnya itu, dan Dewi jadi bahan baku dari gulai dagingnya yang kini sedang diminati warga sekitar. "Mbak Dewi tidak takut kalau omongannya kedengaran dengan Mbak Parni?" ucap Sari terbata. Dewi pun mengernyitkan dahinya. Salah satu alisnya terangkat heran. Tidak lama terdengar kekehan darinya. "Kok malah tertawa, Mbak?" tanya Sari. Diman suaminya pun tidak kalah heran. "Apa yang mau ditakutkan dari seorang Parni? Untuk makan saja dia susah. Tidak guna," celanya. "Hus, Mah, jangan gitu, tidak baik. Kita kesini mau mencari mama, bukan mau menghina Parni."
Diman menampik ucapan Dewi dengan lembut. Alah, Pak, Mama ini bukan tidak tahu ya. Papa sering mampir ke rumah Parni dan memberi sembako serta uang jajan untuk anak-anaknya kan? Kenapa Papa bohongi Mama? Kenapa Papa bohongi Mama? Diman terdiam. Otaknya bekerja keras. Dari mana istrinya itu tahu? Sudah, nanti kalian bisa lanjutin pertengkaran. Sekarang kita cari Mama dulu. Dari semalam tidak pulang. Apa kita lapor polisi saja? Tiba-tiba Sari menyelah. Belum 2 kali 24 jam. Pasti susah. Karena Mak baru hilang tadi malam. Apa semua keluarga sudah ditelepon? Tanya Diman. Sudah bang. Semua bilang tidak tahu. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu? Sari bergidik ngeri seraya mengusap tengkuknya. Apa sih dek? Ngomong itu yang jelas. Jangan setengah-setengah. Bentak kakaknya. Tadi malam tanpa sengaja Sari melihat kelebatan bayangan putih lewat. Persis seperti emak. Apa mama mungkin sudah meninggal bang? Mata Sari berkaca-kaca. Diman pun terperanjat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Sari. Kita ke rumah Gitu sekarang. Kita cari mama di sana. Ajak Diman, tapi Sari menyentak tangannya. Tubuh gadis itu seketika gemetar. Masih teringat jelas sosok Parni yang membawa karung besar dengan lelehan darah dan parang panjang. Wajah Parni dengan lototan waspada seperti hendak memangsa. Sari tidak ingin berurusan dengan iparnya itu. Bisa jadi itu emak. Dan kalau ia tersinggung, tentulah Sari yang jadi korban berikutnya. Aku tidak mau ke rumah Parni. Aku takut. Tolak Sari. Takut kenapa? Dia itu lemah. Mana bisa nyakitin orang? Ejek Dewi. Dia tidak selemah yang Mbak pikirkan. Karena apa? Hah? Ngomong jangan setengah-setengah. Omel Dewi kepada Sari. Sari menghela nafas dalam. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Karena bisa jadi emak dibunuh Mbak Parni. Soalnya sebelum mama hilang, ia bertengkar hebat dengan Parni. Sari menjelaskan kepada kakaknya. Hah? Jangan buat berita bohong, Sari. Parni itu wanita baik. Ia tidak mungkin tega menyakiti emak. Kilat amarah begitu jelas di mata Diman. Aku tidak bohong bang. Tidak lama emak keluar dari rumah, Mbak Parni juga keluar, membawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payahnya. Dia seperti psikopat bang, psikopat. Sari terus menjelaskan. Sulis mengendap-endap saat akan pergi keluar rumah. Pandangannya mengedar ke segala arah. Warung Parni sudah sepi. Sepertinya gulainya lebih cepat habis. Saat itu juga, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok Parni yang sedang berjalan ke belakang rumahnya. Wanita berkulit hitam itu mencangking karung yang nampaknya tidak begitu berat isinya, sembari membawa cangkul. Rasa penasaran Sulis kiat membuncah. Ia kemudian mengikuti Parni yang melangkah tergesa masuk ke dalam kebun karet di belakang rumahnya. Sulis mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Sebenarnya ia takut Parni berbalik dan mengetahui aksinya yang mengikuti. Padahal ia sudah dapat peringatan keras dari Parni. Parni berhenti dan sempat mengedarkan pandangannya ke segala arah, memastikan keadaan aman. Beruntung, saat itu Sulis jeli melihat gelagat Parni. Ibu muda beranak satu itu bersembunyi di balik pepohonan rindang dan tetap waspada. Benar saja, seperti dugaannya, Parni mulai mencangkul, menggali lubang yang cukup dalam, dan membuka karung dengan gesit. Saking penasarannya, Sulis menggeser tubuhnya, dan naas, kakinya menginjak ranting kayu, dan terdengar bunyi patahan. Kredak! Sial! Batinnya kemudian. Sulis mematung. Jantungnya berdegup kencang seolah akan terlontar keluar saat itu juga. Tenggorokannya rasa tercekat dan sulit bernafas, saking takutnya. Ia lalu membekap mulutnya dengan kedua tangan. Sepertinya inilah saat terakhir dalam hidupnya, dan kini ia di ujung kematian.
Pada saat yang bersamaan, Parni menghentikan aksinya. Ia bergeming saat mendengar bunyi patahan ranting. Perasaannya campur aduk, takut ada yang mengetahui aksinya. Ia lalu memutar tubuh dan pandangannya menyisir sekitar. Matanya waspada, menatap setiap celah. Sedang Sulis yang melihat tingkah Parni, mengucurkan keringat dingin dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia melihat Parni yang sedang menatap tajam sekitar. Batinnya berkata, "Habislah aku." Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak kepada Sulis. Parni kembali memutar tubuh dan menuang isi karung yang nampak jelas jika isinya adalah tulang yang masih menempel sisa daging dan darah. Tulang-tulang berukuran besar itu kemudian ia kubur dengan cepat. Sulis pun masih di tempat dengan tatapan nanar. Semakin jelas semuanya. Parni memang bukan wanita biasa. Setelah selesai, Parni meraih karung dan juga cangkul yang tadi ia bawa. Sulis berusaha semampu mungkin tidak bergerak. Jantungnya memompa kian cepat saat berjalan melewati Sulis. Sempat menoleh, tapi untungnya bukan ke arah Sulis, melainkan ke arah berlawanan. Sulis menghela nafas lega saat Parni sudah tidak tampak di pandangannya. Ia mengelus dada dan terduduk di tempat, mengatur nafasnya agar debaran jantungnya kembali normal. Ia pelan-pelan bangkit dan melangkah sembari mengawasi sekitar. Baru saja beberapa langkah ia berjalan. Tiba-tiba, serak, terdengar pergerakan di belakang tubuhnya. Jantung Sulis seperti berhenti saat itu juga. Nadinya berdenyut kian cepat. Perlahan ia berbalik, dan ia melihat musang yang ukurannya cukup besar berlari menjauhinya. Binatang bergaris-garis itu melesat saat melihat pergerakan Sulis. Lagi-lagi Sulis dipermainkan perasaannya sendiri. Ia mengusap peluh yang membanjiri kening. Hari ini benar-benar amat berat baginya. Dicekam perasaan takut yang tidak berkesudahan. Sulis melanjutkan langkah. Saat akan melewati rumah papan Parni, ia menghentikan langkah sekejap, memperhatikan dengan seksama apa Parni ada di sana atau tidak. Saat ia masuk, Parni memang tidak ada. Sulis berlari dengan langkah 1000, secepat mungkin sampai di rumahnya, dan masuk lewat pintu belakang. Sesampainya di dalam rumah, Sulis segera mengunci pintu. Beruntung, anak sematawayangnya masih terlelap tidur. Rasa takutnya kembali membuncah. Ia tidak ingin terus berada dekat dengan Bu Parni. Ia amat yakin jika tulang belulang itu adalah pemilik dari mayat atau orang yang baru saja dibunuh dan dagingnya dijadikan gulai. Sangat menakutkan. Parni meluruskan pinggangnya dan berselonjor riang di antara tawa canda suami dan keempat anaknya. Mereka bercengkrama dan saling berbagi cerita sambil menyantap cemilan yang dibeli Tony di warung Nek Timah. "Bu, kenapa perasaan Bapak tidak enak ya? Sepertinya kepikiran emak terus. Bapak minta maaf ya Bu, atas sikap emak," ucap Gito dengan tulus. Parni terdiam dan hanya mengangguk. Ia membuang pandangannya ke arah lain. Jujur ia masih sangat sakit hati dengan sikap mertuanya itu. Apalagi tadi malam. "Memang tadi malam nenek datang, Pak?" tanya Tini. Bapaknya hanya mengangguk tanpa bersuara. "Ibu mau masuk dulu." Parni lalu bangkit. Ia lupa jika harus memasak. "Gulai daging sudah habis ya Bu?" tanya Gito suaminya. Parni menoleh dan tersenyum simpul. "Alhamdulillah laris manis Pak. Tidak sampai 2 jam ludes. Lagian kita jangan makan daging gulai terus. Tidak baik. Ibu akan masak menu lain mulai hari ini," jawab Parni. "Alhamdulillah, laris terus ya Bu. Bapak cuma bisa doain Ibu. Semoga jualan Ibu semakin berkembang. Syukur-syukur bisa buat rumah makan," suaminya mendoakan Parni. Amin Pak." Parni terbata mengaminkan. Hatinya sakit mendengar doa tulus suami yang ia cintai. Seandainya Gito tahu daging apa yang dimasak olehnya, mungkin Parni gegas melangkah ke dapur. Tangisnya pecah seketika, namun segera ia seka.
Ia kemudian membuka kulkas. Stok daging masih cukup untuk 2 hari ke depan. Tapi ia tidak tega mengolah daging untuk dimakan keempat anak dan suaminya. Ia pun lupa tidak ada apapun di dalam kulkas selain daging. Parni menghela nafas lelah. Bumbu dapur pun tidak ada. Semua habis ia olah tadi subuh bersama daging. Dan ia lupa beli saking capeknya. Tiba-tiba terlintas nama Sulis begitu saja. Ya, sudah lama ia tidak pernah melihat tetangganya itu. Apakah Sulis sedang sakit? Atau ia teringat kali terakhir melihat Sulis dan ia menghujam tetangganya itu dengan ucapan pedas. Apa Sulis sakit hati kepadanya? Parni berniat mampir ke rumah Sulis. Bagaimanapun tetangganya itu orang baik, selalu menolong saat Parni didera kesulitan, termasuk warung Nek Timah. Aku mampir dulu ke rumah Sulis. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Parni melangkah santai menuju rumah Sulis yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahnya. Parni menghentikan langkahnya tepat di pintu rumah Sulis. Sepi, seperti tidak berpenghuni. Hanya TV-nya yang menyala, tanpa ada seorang pun di ruang saat Parni mengintip di kaca. Tidak ada sahutan. Berulang kali Parni memanggil, tapi Sulis tidak juga menampakkan barang hidungnya. Parni jengah. Ia pun akhirnya pergi dari rumah tetangganya dan melangkah menuju warung Nek Timah. Sementara Sulis yang memang sedari tadi dicekam merasa ketakutan yang teramat sangat, tidak sengaja melihat Parni yang melangkah ke arah rumahnya. Serta-merta ia mengangkat anaknya yang tertidur di ruang keluarga dan membawanya ke dalam kamar. Mengunci pintu kamar walau TV masih menyala. Tubuhnya bergetar hebat saat Parni mengetuk pintu dan memanggil namanya. Apakah Parni mengetahui perbuatannya tadi dan ingin memberi peringatan atau malah menghajarnya? Atau jangan-jangan dirinya menjadi target Parni selanjutnya? Dan bersambung, apakah Sulis akan menjadi korban berikutnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.